Purworejo. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa polemik nasab ini terjadi. Apakah teman-teman semua ada yang tahu kronologinya seperti apa? Begini ceritanya. Berawal dari gerakan Robito Alawiyah yang ingin menghapuskan trah keturunan Wali Songo. Gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robito Alawiyah. Dalam rapat itu dihadiri para Godfather dari Habib Yaman. Di antaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Syihab dan lain sebagainya. Dalam agenda rapat tersebut, mereka mempunyai agenda yaitu satu, mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia. Rubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman. Yang kedua, akui Wali Songo sebagai bagian dari Habib Yaman, tapi keturunannya tidak ada. Dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu. Yang ketiga, akui semua yang penting di negara ini sebagai Habiblah yang mempeloporinya. Semua itu sudah berjalan sampai Habib Lutfi bin Yahya gencar memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Semua sejarah leluhur bangsa Indonesia dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman oleh Lutfi bin Yahya. Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Sumodiningrat dirubah menjadi Hasan bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Semua para Habib ini bekerja menjalankan misi sesuai peran masing-masing untuk menguasai negeri ini. Dibagi dua kelompok, yaitu yang pro pemerintah dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya dan yang tidak pro pemerintah dipimpin oleh Rizik Syihab. Hingga akhirnya, ini seperti apa? Begini ceritanya. Berawal dari gerakan Robito Alawiyah yang ingin menghapuskan trah keturunan Wali Songo. Gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robito Alawiyah. Dalam rapat itu dihadiri para Godfather dari Habib Yaman. Di antaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Syihab dan lain sebagainya. Dalam agenda rapat tersebut, mereka mempunyai agenda yaitu satu, mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia. Rubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman. Yang kedua, akui Wali Songo sebagai bagian dari Habib Yaman, tapi keturunannya tidak ada. Dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu. Yang ketiga, akui semua yang penting di negara ini sebagai Habiblah yang mempeloporinya. Semua itu sudah berjalan sampai Habib Lutfi bin Yahya gencar memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Semua sejarah leluhur bangsa Indonesia dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman oleh Lutfi bin Yahya. Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Sumodiningrat dirubah menjadi Hasan bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Semua para Habib ini bekerja menjalankan misi sesuai peran masing-masing untuk menguasai negeri ini. Dibagi dua kelompok, yaitu yang pro pemerintah dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya dan yang tidak pro pemerintah dipimpin oleh Rizik Syihab. Hingga akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggagalkan rencana jahat daripada gerombolan Habib Yaman ini kepada rakyat Indonesia dan kepada negara Indonesia tercinta, yaitu terbongkarnya pemalsuan makam-makam sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Ditambah lagi ketika Bahar Smith berkata tidak ada keturunan Wali Songo. Pernyataan itu ternyata memantik protes keras dari pihak zuriyah Wali Songo, terutama dari Kesultanan Banten dan juga dari Kesultanan Cirebon, yang ternyata mereka ini jelas sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Dan juga jelas pernyataan Bahar itu memantik protes dari semua zuriyah Wali Songo yang ada di seluruh Nusantara ini. Maka jelas ya saudara-saudara semua bahwa geger gaduh nasab ini dimulai oleh gerombolan Habib Yaman, bukan dari trah Wali Songo atau dimulai dari pribumi Nusantara.